Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Gelamong Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, izinkan saya untuk melanjutkan cerita-cerita saya tentang keris sengklat Empu Supo Mandrangi dalam sejarah tanah Jawa. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang saya ini berada di lokasi makam Joko Tingkir, Desa Pringgoboyo, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada episode yang lalu dijelaskan bahwa di Mojopahit mengalami sebuah musibah, yaitu pandemi atau pagebluk, yang menjadikan masyarakat penduduk di Mojopahit banyak yang menjadi korban. Ibaratnya adalah kalau pagi sakit maka malam sudah meninggal, kalau malam sakit paginya sudah meninggal, sehingga terjadi sebuah tragedi pagebluk yang luar biasa, sehingga permaisuri sendiri, yaitu Putri Amorowati, istri dari Prabu Bri-Kertabumi, juga tidak luput dari serangan pandemi itu. Tetapi alhamdulillah semuanya bisa diatasi setelah datangnya Supo Mandrangi bersama dengan Empu Jigjo yang saat itu menggantikan tugur kewajiban orang tuanya untuk melakukan piket jaga di keraton, yang dalam ini adalah lebih khusus menjaga permaisuri yang sedang sakit. Setelah terjadi peristiwa pertempuran gaib antara keris condong campur yang mempunyai sifat merah dan jahat dihadapi oleh dua keris, yaitu keris dari Supo Mandrangi, yaitu Kiai Sengkelat, dan keris dari Empu Jigjo, yaitu Nogososro. Akhirnya seorang raksasa yang keluar dari keris condong campur ini akhirnya bisa dikalahkan, dan pandemi bisa diselesaikan dan bisa dipadamkan, dan masyarakat Mojopahit bisa diselamatkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya di Kerajaan Mojopahit saat itu dilakukan sebuah jamasan pusaka. Jamasan pusaka, tentu saja pusaka Mojopahit condong campur juga ikut untuk dijamasi. Kemudian Empu Supandrio, ayah dari Empu Supo Mandrangi, ini diberikan tugas untuk menata, mempersiapkan semua ubur rampe di dalam jamasan pusaka. Karena nanti para sesepuh dan pemimpin agama yang akan melakukan jamasan, maka saat pusaka ini dibuka, ternyata pusaka ini sudah rusak. Jadi ketika pusaka condong campur ini mau dimandikan, kemudian dibuka dari warangkanya, ternyata pusaka condong campur ini, keris condong campur ini, semuanya dalam keadaan luka, gumbil-gumbil, dan sudah banyak yang tidak sempurna. Oleh sebab itu, setelah diberitahu, akhirnya raja mengatakan agar pusaka ini dihancurkan. Pemirsa dimanapun Anda berada,
pusaka condong campur sudah hancur. Bahkan yang menghancurkan adalah Empu Supandrio bersama dengan Empu Supogati dibantu oleh Empu Jegjo. Sedangkan Supo Mandrangi sudah kembali ke Tuban. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat kembali ke Tuban, Supo ini ketemu dengan kakaknya dan juga sekaligus gurunya, yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo. Kemudian sebagai saudara, kemudian Supo bercerita tentang kejadian yang aneh yang dialami saat menunggu orang sakit, yaitu permaisuri dari Prabu Berikertabumi. Akhirnya setelah Empu Supo selesai bercerita, akhirnya Kanjeng Sunan Kalijogo mengatakan, "Wahai Dimas, kamu dulu saya beri sebuah besi kan? Besi yang aku berikan itu bukan sembarang besi. Besi itu namanya adalah Daru Kolocokro. Daru Kolocokro ini saya peroleh ketika saya masih muda. Saya masih berkelana kemana-mana. Katanya orang, saya menjadi berandal Lokojoyo. Nah, saat saya berkelana dan akhirnya dari guru satu ke guru yang lain, akhirnya saya pernah mendapatkan sebuah besi yang besarnya satu kelereng, yang bobotnya luar biasa. Kemudian aku berikan kepada kamu kan. Kemudian kamu jadikan keris, yaitu jadi keris sengkelat yang kamu pakai sekarang. Itu adalah besi Daru Kolocokro yang diberikan Kiai Setingkir kepada saya saat saya berada di Pringgoboyo. Nah, kemudian pesannya Kiai Setingkir agar besi Daru Kolocokro ini harus dirawat dengan baik. Nah, karena saya sudah tidak kemana-mana, saya istiqomah untuk menyiarkan agama Islam. Akhirnya besi itu aku berikan kepada kamu dan aku perintahkan kamu untuk membuat keris, karena kamu adalah putranya seorang empu yang tentu saja kamu pasti akan bisa, yaitu Empu Supandrio. Benar kakak? Benar Kang Mas? Akhirnya besi yang Kang Mas berikan pada saya itu aku jadikan sebuah pusaka, dan pusaka ini ternyata luar biasa. Aku sendiri tidak menyangka. Dan akhirnya sekarang aku sudah mengetahui keistimewaan dari pusaka keris sengkelat yang besinya dulu diberikan Kang Mas kepada saya. Nah, sekarang Dimas, kalau kamu sudah mengetahui kelebihan dari pusaka yang kamu pegang, yaitu keris sengkelat itu, maka simpanlah dengan baik, rawatlah dengan baik, dan jagalah, jangan sampai hilang. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Kanjeng Sunan Kalijogo saat itu minta diri karena beliaunya ini ingin melanjutkan perjalanan menuju ke Begelan. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita lanjutkan. Sekarang di Mojopahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, Prabu Berikertabumi setelah masuk Islam ini memang mengalami banyak sekali masalah. Karena yang jelas
Prabu Bri Kertabumi ini ditinggalkan oleh para orang-orang penting yang ada di Mojopahit, terutama adalah pemimpin agama Buddha, yaitu Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Bahkan sudah tidak mau lagi berada di Keraton Mojopahit. Beliaunya sudah pergi ke Kediri. Dan tentu saja perubahan-perubahan yang terjadi saat Bri Kertabumi, Prabu Majapahit Brawijaya yang kelima ini masuk Islam, banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Karena di dalam perubahan, merubah sebuah tata cara yang ada di Keraton Majapahit yang dahulunya sudah berabad-abad melakukan kebiasaan-kebiasaan yang terkait dengan agama Hindu dan Buddha, tetapi sekarang berubah menjadi tata cara baru, yaitu agama Islam. Tentu saja menimbulkan pro dan kontra di dalam kerajaan. Nah, oleh sebab itu, di dalam kegalauan menghadapi tantangan-tantangan itu, akhirnya Prabu Bri Kertabumi ingin uzlah, ingin melakukan perenungan diri, ingin mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diyakininya. Akhirnya maksudnya ini disampaikan kepada putranya, yaitu Pangeran Gugur. Nah, akhirnya diarahkan oleh Pangeran Gugur bagaimana apabila melakukan uzlah di Magetan, yaitu di lereng Gunung Lawu. Oleh sebab itu, tawaran ini diterima dan akhirnya dipersiapkan segalanya untuk pergi uzlah menuju ke lereng Gunung Lawu. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya berangkatlah Prabu Bri Kertabumi menuju ke lereng Gunung Lawu yang diantarkan oleh rombongan dari Mojopahit dengan naik kereta. Kemudian sampailah ke sebuah hutan, yaitu hutan Ketonggo yang ada di wilayah Ngawi. Nah, akhirnya di dalam hutan ini bertemulah dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Di dalam pertemuan dengan Kanjeng Sunan Kalijogo ini, akhirnya diberikan sebuah pencerahan bahwa apabila ingin uzlah, melakukan pendekatan diri, sungguh-sungguh ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyepi di sebuah tempat yang sunyi dan sepi, maka tentunya Prabu harus melepas semua kebesaran, termasuk lepaslah pakaian-pakaian yang menandakan bahwa seorang diri sebagai seorang Prabu. Lepaslah kuluk mahkota. Mahkota harus dilepaskan karena mendekatkan kepada sebuah penguasa yang bukan hanya penguasa Mojopahit. Jadi Prabu harus melepaskan segalanya, karena yang Prabu akan lakukan adalah mendekat kepada Malikin Nas, yaitu rajanya manusia yang menguasai manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, tunjukkan kerendahan hati, tunjukkan kerendahan wujud, sehingga lepaskanlah jabatan, lepaskanlah kuluk makuto, lepaskanlah baju kebesaran sebagai seorang raja, sebagai seorang penguasa.
Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya dilepaslah seluruh baju kebesaran dan dilepaslah seluruh aksesoris kebesaran yang disandang, dan termasuk mahkota juga dilepaskan. Akhirnya setelah hanya membawa baju yang dipakai, maka bersama-sama rombongan berjalan kaki menuju ke sebuah gunung, yaitu menuju ke lereng Gunung Lawu. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah melakukan perenungan, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah tempat yang sunyi dan sepi, yang diharapkan adalah sebuah petunjuk dari Maha Kuasa tentang apa yang terjadi dan apa yang terjadi ke depan. Karena dirinya seorang raja, prabu, yang harus menghidupi dan memberikan kesejahteraan dan menenteramkan seluruh umatnya, yaitu kerajaan Majapahit. Oleh sebab itu, Prabu Berikertabumi memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa, sehingga di dalam bentur ngungkal ilmu, bentur kelakuan, pendekatan yang benar-benar mendalam, akhirnya Prabu Berikertabumi setelah 40 hari di dalam uzlah itu, di dalam pertapaan itu, maka mendapatkan sebuah petunjuk. Petunjuk yang asalnya dari Yang Maha Kuasa. Apa petunjuknya? Petunjuknya memberikan sebuah pencerahan bahwa dirinya akan segera lengser ke Prabon. Kemudian lengser ke Prabonnya dirinya itu, maka orang yang akan menggantikan kedudukan sebagai seorang raja, maka diberikan tanda orang itu membawa dan memiliki, yaitu sebuah pusaka yang namanya pusaka Sengkelak. Oleh sebab itu, petunjuk ini sudah cukup memberikan sebuah pencerahan bahwa dirinya akan segera lengser ke Prabon. Dan orang yang menggantikan adalah orang yang memegang keris Sengkelak. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya petunjuk ini diugemi, kemudian dibawa pulang, kemudian kembali lagi ke kerajaan Majapahit. Sesampai di kerajaan Majapahit, maka Prabu Berikertabumi kemudian mengumpulkan orang-orang penting yang tahu tentang keris. Tentu saja orang-orang yang mengetahui adalah para empu. Nah, akhirnya empu-empu sakti, empu-empu terkenal di wilayah Majapahit ini kemudian dikumpulkan. Yang pertama adalah Empu Supandrio, seorang empu Majapahit yang sangat populer namanya, dan karya-karyanya juga sudah banyak sekali dan juga melahirkan murid-murid. Kemudian yang kedua adalah Empu Supogati, di mana Empu Supogati dan Empu Supandrio ini adalah masih saudara. Kemudian melahirkan seorang empu yang mumpuni juga, yaitu Empu Jigjo. Akhirnya Empu Supandrio, Empu Supogati, dan Empu Jigjo sebagai seorang empu yang ada di kerajaan Majapahit dikumpulkan. Kemudian ditambah dengan 5 orang empu-empu yang di wilayah Majapahit tetapi tempatnya berjauhan. Yang keempat adalah Empu Singkir. Empu Singkir adalah empu yang berada di Madura, di Sumenep. Kemudian juga
Yang kelima adalah Empu Belambangan. Seorang empu yang luar biasa, karya-karyanya sudah banyak sekali. Kemudian yang keenam adalah Empu Macan yang berasal dari Madiun. Kemudian yang ketujuh adalah Empu Sombro yang berasal dari Tuban. Dan yang kedelapan adalah Empu Singkir yang juga berasal dari Madura. Sehingga ya, kalau diruntut hitungannya adalah Empu Supandrio, Empu Supogati, Empu Jigjo, kemudian Empu Japan, kemudian Empu Belambangan, Empu Singkir, Empu Macan, dan Empu Sombro. Jadi ada 8 empu sakti ini kemudian dikumpulkan di Mojopahit. Kemudian secara rahasia ditanya, siapakah yang merasa pernah membuat sebuah pusaka yang namanya pusaka Sengkelap. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam pertemuan itu kemudian tidak ada 8 empu ini yang mengaku pernah membuat pusaka itu. Akhirnya ditugaskanlah empu sepuh, yaitu Empu Supandrio, untuk menyelidiki keberadaan keris Sengkelap Pamor Sewu itu. Siapa yang menyimpannya dan siapa yang membuatnya. Kemudian agar apa yang didapat sekarang ini harus dirahasiakan, sebab hal ini akan menimbulkan polemik dan akan menimbulkan perburuan pusaka itu, karena pusaka ini sangat strategis bagi orang-orang yang berambisi untuk menjadi seorang raja. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini. Besok akan dilanjutkan lagi. Bagaimanakah? Siapakah sebenarnya yang membuat pusaka keris Sengkelap? Tidak lain adalah Empu Supomandrangi. Tetapi Empu Supomandrangi tidak dikumpulkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini, tunggu episode selanjutnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.